Hai buat para penggemar batik Nusantara, jangan lupa selalu gunakan produk batik ikan neon tetra dari Rima Batik. Yuk, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami di nomor 081 28 73 83 883 atau kepoin di Instagram Rima Batik Official untuk mendapatkan produk spesial dari Rima Batik. Rima Batik, batik kekinian warga Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ramansyah, Wakil Wali Kota Depok, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Depok yang telah mengadakan acara kajian Islami yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok, dan semoga kajian-kajian seperti ini dapat dilakukan terus secara rutin, dan besar harapan saya IPMI tetap terus memberikan kontribusinya yang terbaik bagi kemajuan Kota Depok dan membuat masyarakat Kota Depok jadi bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya apresiasi kegiatan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yang sangat sibuk berikhtiar, berusaha, berdagang, tapi masih ada jiwa sosial dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salut dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, pemimpin Bank BJB Cabang Depok. Dengan ini turut berbahagia, turut mendukung acara pengajian yang dilakukan oleh IPMI dengan tema IPMI Aktivitas Sosial dalam Bingkai Ketaatan. Luar biasa sekali, tidak hanya bisnis untuk mencari keuntungan di dunia, tapi juga mencari kebaikan untuk akhirat. Dan semoga lancar acaranya, barokah dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Kansil, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Hari ini sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dengan para ibu-ibu muslimah di Kota Depok. Dan kegiatan ini adalah kegiatan tetap Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang disinergikan dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Cabang Depok. Insya Allah ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Susilo bisa diserap dengan baik dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk muslimah-muslimah Depok. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawar Ismail, Ketua IPMI Depok. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian ilmu yang menjadi agenda bulanan dari IPMI Pusat. Alhamdulillah bertepatan di bulan Juni, IPMI PD Depok mendapatkan kepercayaan untuk bisa menyelenggarakan kajian ilmu. Insya Allah akan dihadirkan oleh Bapak Wali Kota yang diwakilkan oleh Pak Wakil, Bu Sekda. Insya Allah mudah-mudahan juga dari Ibu Wali Kota juga akan hadir, dan pastinya Ketua IPMI, Ketum kita Ibu Ingrid Kansil, dan para pengurus pusat juga akan hadir IPMI se-Jabotabek yang akan meramaikan hari ini. Juga ada teman-teman dan sahabat-sahabat komunitas maupun Ketua UMKM dan juga dari perangkat-perangkat Kota Depok seperti Disdagin, DKUM yang juga akan hadir pada hari ini. Semoga dengan kajian ilmu yang diselenggarakan oleh IPMI mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua. Insya Allah dalam menjalankan aktivitas sosial dalam sebuah komunitas itu menjadi sebuah ibadah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naka Melia sebagai Ketua IPMI Muda Kota Depok. Hari ini saya berada di tempat kajian ilmu IPMI Pusat yang diadakan di Kota Depok. Kajian hari ini adalah menyusun tema tentang aktivitas sosial dalam ketaatan, yang artinya kita sebagai pengusaha muslimah harus juga taat terhadap aturan yang ada di agama kita. Oleh sebab itu, saya berharap acara ini berjalan dengan lancar dan juga penuh hikmat. Nah, harapan saya sebagai Ketua IPMI Muda Kota Depok adalah
mengajak teman-teman anak muda untuk saling bersinergi, membentuk kreativitas, inovasi, dan juga inisiatif untuk meningkatkan ekonomi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di usia 16 sampai 30 tahun, dan juga kita berkolaborasi nih dengan senior-senior kita yang sudah Masya Allah luar biasa. Mereka punya usaha yang luar biasa dan kita nggak boleh kalah sama mereka. Jiwanya harus kuat dan kita harus bisa bersinergi bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Rima Yurnawati, saya Ketua IPMI PC Bojongsari. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan pengajian dari IPMI Pusat yang mendelegasikan kepada IPMI PD Depok dan juga PC Bojongsari dengan tema IPMI Aktivitas Sosial dalam Bingkai Ketaatan yang pada hari Selasa 24 Juni 2025 jam 8 sampai selesai di Masjid Agung Balai Kota Depok. Dan alhamdulillah juga Ibu Ketua Umum, Ibu Ingrid Kansil hadir pada hari ini dan juga Ibu Sekjen, Ibu Insinyur Nur Wahidah Soleh yang hadir juga pada pengajian hari ini. Kemudian para ketua komunitas Kota Depok dan juga ketua UMKM, kemudian pejabat setempat, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang alhamdulillah bisa hadir pada acara di pagi hari ini. Dan hari ini para member IPMI PD Depok, kemudian PC Bojongsari juga mengadakan bazar. Kami buka bazar, ada fashion, kemudian juga ada aneka kuliner. Mereka adalah produk-produk terbaik dari IPMI PD Depok dan juga PC Bojongsari. Harapan kami, para teman-teman yang sudah membuka bazar mudahan laris manis. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian di IPMI PD Depok dan juga PC Bojongsari. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar, semuanya menjadi adem hatinya dengan siraman kolbu pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan IPMI PD Depok, IPMI Pusat, dan IPMI seluruh Nusantara semakin solid menjadi komunitas nomor 1 di Indonesia dan juga mancanegara, khususnya di Kota Depok dan juga PC Bojongsari. IPMI Ahad, IPMI Ahad, IPMI kerja cerdas, kerja ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan tentunya semua para hadirin yang kami hormati yang telah hadir di saat pagi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para peserta dan para hadirin semuanya. Baiklah para hadirin semua, untuk memulai acara di pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan kalam ilahi Quran suci Al-Baqarah ayat 177 yang akan dibawakan oleh Ibu Yunah Gandhi, saling tilawah oleh Ibu Eliana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini di hari Selasa kita bisa berkumpul di masjid yang sangat berkah ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam beribadah. Saya sangat berterima kasih kembali selama berada di Kota Depok, support pemerintah. Di sini ada Pak Dudi yang Masya Allah sangat mendukung dalam setiap kegiatan khususnya IPMI. Kemudian juga support para stakeholder, terutama yang hadir hari ini BJB yang sangat powerful sekali dalam mendukung segala kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih Pak. Dan support para pembina yang hadir, yang selalu bersamai dan selalu mengikuti IPMI sampai hari ini IPMI di Depok masih tetap berkarya di Kota Depok. Dan terutama buat para IPMI pusat ini, Bapak, di sini ada Bu Sekjen yang Masya Allah yang selalu membimbing kami agar tetap taat dalam menjalankan komunitas dengan kata Allah. Nah hari ini juga kita sebagai ibu pengusaha menyempatkan waktu untuk bisa hadir mendengar kajian. Mudah-mudahan kesempatan yang ini sebulan sekali ya yang diselenggarakan oleh IPMI Pusat. Alhamdulillah Depok diberikan kepercayaan bulan Juni ini diselenggarakan di Kota Depok. Dan ini akan terus bergulir kegiatan-kegiatan lain seperti ini. Terima kasih buat semuanya yang tidak saya sebutkan, mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini dalam kajian ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kajian rutin ini merupakan program utama dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang merupakan program umum yang wajib dilaksanakan oleh IPMI seluruh Indonesia. Memang kegiatan utama kita adalah pemberdayaan ekonomi muslimah, yaitu di dunia usaha, tapi tentunya kita dalam melaksanakan kegiatan apapun termasuk dengan kegiatan usaha harus berlandaskan pada perspektif dari Islam atau Al-Quran. Setuju nggak ini Bu? Supaya kita nggak salah langkah, supaya kita juga menjalankan kegiatan usaha atau perdagangan kita juga hitung-hitungannya juga nggak salah,
Selain itu kita sebagai madrasatul bagaimana kita bisa membina rumah tangga, mendidik anak-anak kita, tentu ada role-nya ya Ibu, yang patut kita serap, ada ilmunya yang patut kita ketahui bersama. Salah satunya adalah dengan kajian ilmu yang kita laksanakan seperti ini. Apalagi sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk memberikan pendidikan karakter terhadap anak-anak kita baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi sejatinya pendidikan karakter itu adalah menurut hemat saya ilmu agama. Tidak mudah, saya sangat memahami bagaimana kita bisa membentuk anak-anak kita berakhlak mulia seperti yang kita inginkan. Tentunya ini ilmu yang mumpuni. Dan saat ini tema kita adalah terkait dengan aktivitas sosial dan ketaatan. Nah tentunya ini juga yang menjadi konsentrasi kita, kegiatan sosial dalam hari ini juga. Di hari ini juga kita akan menyerahkan mukena tidak banyak Pak Kepala Dinas, tapi ini adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan tahun 2007 ya, dan mendapatkan rekor muri. Jadi kita membagi-bagikan mukena seluruh Indonesia dan sekarang masih terus berlanjut. Kita setelah pasca muktamar 3 kemarin menetapkan program ini terus dilanjutkan, dan ini adalah penyerahan pertama di periode 2025 sampai 2030 ini di Kota Depok. Dan ada lambang IPB-nya ya, sekalian kita juga mensyiarkan supaya teman-teman bisa bergabung di organisasi Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, bahwa IPB ini adalah organisasi yang bukan hanya konsentrasi di ekonomi umat, tetapi juga di bidang dakwah. Mungkin demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cerah tak putus-putus. Dan putus kami udara segar. Usaha muslimah bertambah terus jadi manfaat untuk keluarga sekitar. Saya mewakili Bapak Wali Kota dan pemerintah Kota Depok mendukung segala upaya penyebaran pemanfaatan dan langkah-langkah pemberdayaan perempuan baik dalam bidang usaha maupun penguatan spiritualitas. Alhamdulillah selama ini sinergi pemerintah Kota Depok dan IPB telah terjalin baik berbuat, dan kami harapkan akan semakin baik ke depannya. Pemerintah daerah selalu memberi ruang berkolaborasi. Kami percaya bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi makro, tetapi juga oleh ketampilan komunitas-komunitas seperti IPMI yang mampu menggerakkan perubahan dari tingkat akar rumput dengan semangat kemandirian dan nilai-nilai keislaman. Akhir kata, semoga kajian hari ini membawa keberkahan, membuka wawasan, dan menjadi pemacu semangat kita agar terus bergerak berkontribusi dan berkolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, berdaya sejahtera dan bermanfaat. Pagi-pagi bermanfaat muda, mampu ke pasar beli kehidupan. Kajian IPB sangat istimewa, bikin bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikut hingga yaumil akhir. Tema yang kita angkat adalah IPMI, aktivitas sosial dalam bingkai ketaatan. Dalam hadis dari Muslim, ya Rasulullah, ayyi kasbin atyab, apakah mata pencaharian yang paling thayyib, yang paling baik, yang paling bersih? Rasul menjawab, amal rajul biyadihi wal bai'ul mabrur. Kalian beramal, kalian berusaha, kalian bekerja dengan tenaga sendiri, dengan tangan. Jangan minta-minta, jangan nebeng, jangan bergantung, tapi berusaha dengan tenaga sendiri. Wal bai'ul mabrur, dan bisnis dengan cara yang mabrur, yaitu bisnis yang sesuai dengan aturan-aturan, agar hasil yang didapatkan menjadi halalan thayyiban mubarakan. Kalau kita minta, bukan kesetiaan yang kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga niat ikhlas kita dalam beraktivitas sosial, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, berdagang, berbisnis, bekerja sama, bekerja, apapun posisi kita, siapapun kita, niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Itu yang paling pertama, prinsip pertama. Kedua, harus dengan kejujuran dan kebenaran. Jujur dalam ucapan kita, benar dalam perbuatan kita. Ini prinsip agar aktivitas sosial kita dibingkai dalam ketaatan. Maka orang yang taat wajib berkata jujur dan benar, dan dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah selalu berkata dengan perkataan yang sedih, yang jujur, yang benar, jujur dalam ucapan, benar dalam tindakan, jujur dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Jika kita lakukan ini sepanjang hidup kita, dimanapun kita bersosialisasi, apa jaminan Allah di ayat 71-nya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, memperbaiki perbuatan-perbuatanmu, dan mengampuni dosa-dosamu, dibayar double oleh Allah. Perbuatan kita diperbaiki, amal-amal kita ditingkatkan kebaikannya, plus dosa-dosa kita diampuni, asal bingkai pelaksanaan itu adalah ketaatan. Maka di ujung ayat yang Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan meraih kemenangan yang besar.
Surat 5, surat Al-Maidah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Inilah hari di mana orang-orang yang di dunia senantiasa jujur dan benar memperoleh manfaat karena kejujurannya, memperoleh manfaat karena kebenarannya. Apa manfaat yang paling utama? Nih jaminan Allah, ini ujung ayatnya, betul-betul ayatnya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah yang menjamin Bapak Ibu. Maka orang yang beraktivitas sosial, apapun aktivitas kita, bisnis kita, dagang kita, pekerjaan kita, dimanapun dan dengan siapapun kita bekerja sama, dengan siapapun kita berbisnis, asal selalu berprinsip jujur dan benar, jaminannya surga. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr." Hendaklah kalian selalu jujur dan benar, karena kejujuran dan kebenaran selalu akan membawa kepada al-birra, kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah wa ilal jannah. Kebaikan itu membawa menuju ke surga. Wa ma yazalu rajul yasbur wa yataharras sidqa hatta yutaba'id siddiqan. Seseorang yang selalu jujur, benar, berkata dan berbuat jujur dan benar, niscaya tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur dan benar, siddiqan. Aktivitas sosial adalah bingkai ketaatan. Prinsip pertama, ikhlas berharap kepada Allah, karena ini beramal sebagai ibadah. Prinsip kedua, jujur dan benar. Prinsip ketiga, selalu amanah, menjaga amanah, tidak khianat. Surat 8, surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, jangan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu sesama kamu, sedang kamu mengetahui. Bahkan Allah firmankan di surat 33 ayat 72, amanah itu berat kata Allah. Inna aradna amanata alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya Allah telah membebankan amanah, Allah hendak menitipkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tetapi langit, bumi, gunung menolak, enggan menerima amanah dari Allah. Kenapa? Takut tidak mampu memikulnya, karena amanah itu betapa beratnya. Apa yang terjadi itu? Fahamalahal insan. Manusia menerima amanah, manusia jadi akan mengemban amanah. Innahu kana zaluman jahula. Maka sesungguhnya dia manusia itu benar-benar bodoh, benar-benar zalim. Ustaz, apakah semua manusia zalim dan bodoh? Manusia yang mengemban amanah, yang bahkan menerima amanah, bahkan meminta amanah, tapi khianat. Tapi bagaimana kalau orang yang mengemban amanah, meminta amanah diemban, tapi dia tetap amanah, berada di atas panggung cahaya Allah,
dan cahaya Allah di sebelah kanan. Terang benderang tinggi kedudukan. Maka siapapun kita yang aman sebagai pemimpin, mari kita aman. Pemimpin rakyat, mari aman. Pemimpin organisasi, mari aman. Dan kita memimpin diri kita masing-masing. Kelak dimintai pertanggungjawaban Allah. Mari kita berlaku amanah. Kalau kita mampu amanah, insya Allah selamat kita. Surat 4, surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintah kepada kamu, kalau kamu dititipi amanah, berikan amanah kepada keluarganya, kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Jangan sampai kita khianat. Orang hianat nikmat di dunia, tapi demi Allah tidak pernah akan nikmat, karena akan ada pertanggungjawaban yang berat. Maka orang-orang yang tidak amanah, siapa mereka disebut? Munafik. Maka Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafik dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abu Hurairah. Ciri munafik itu ada 4. Ayatul munafikin ada 4. Ciri-ciri tanda-tanda munafik ada 4. Pertama, idza haddatsa kadzdzab. Kalau bicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah khianat. Wa idza khasam fajar. Apabila beradu mulut, apabila bertekad melampaui batas, tidak pernah mau mengalah, tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar, merasa paling benar, merasa pengen menang sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang khianat. Innal munafiqin fit darqil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling dasar dari neraka. Walam tajid lahu nasira. Maka mereka tidak akan pernah mendapat penolong. Inilah dia prinsip ketiga aktivitas sosial yang dalam bingkai ketaatan. Maka pertama apa tadi Ibu? Berlaku ikhlas mata-mata Allah agar bernilai ibadah. Kedua, harus selalu jujur dalam perkataan dan benar dalam perbuatannya. Yang ketiga, ini dia amanah, jangan khianat. Berat memang, tapi orang yang mampu mengemban amanah, insya Allah berada di panggung cahaya Allah di sebelah kanannya Allah. Diposisikan oleh Allah sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan mulia di hadapan Allah. Jaga amanah kita dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam bertanggung jawab apapun aktivitas sosial kita, mari kita amanah. Itu salah satu prinsip ketaatan. Yang keempat, yang terakhir, tawakkal Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh ingat ketika Allah telah memberikan maklumat, jika kamu bersyukur maka Allah akan menambahkan karunia-Nya, Allah akan menambahkan nikmat-Nya, Allah akan berikan kesuksesan dengan penuh keberkahan. Walakin kafartum, tapi jika salah satu di antara kamu tidak bersyukur dan kamu ingkar dari nikmat Allah, Allah cuma memberikan ancaman, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Jadi orang yang tidak bersyukur itu cuma satu, dapat ancaman yang azab. Karena banyak orang yang tidak bersyukur di dunia, akhirnya apa perbuatannya? Dapat nikmat, tapi nikmatnya gak barokah. Karena bukan dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mendekatkan kepada Allah, tapi dipakai na'udzubillah untuk bermaksiat di hadapan Allah. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang betul-betul menggunakan nikmat dari Allah itu sebagai sarana untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitas sosial dalam bikin ketaatan, ikhlas kita selalu jalankan. Kemudian selalu jujur dan benar dalam usaha kita dan aktivitas kita. Kemudian
kemudian selalu menegakkan amanah, tidak berkhianat, dan selalu menegakkan dan selalu menepati janjinya. Dan yang keempat, amanat Allah yang dibarengi dengan syukur dan sabar. Insya Allah, apapun kegiatan kita sukses di hadapan Allah. Jika belum dapat di dunia, kelak akan dapat di yaumil akhir. Semoga kita semua, wabil khusus para anggota IPM, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, senantiasa di dalam kebersamaan aktivitas sosial, berdagang, yang memberikan konten apapun, dagangan apapun, jualan apapun, kegiatan apapun, bisnis apapun, jika dengan prinsip 4 tadi, itulah bingkai ketaatan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqi, yang kelak akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan kelak yang terbaik lagi adalah semoga kita bisa menjannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.